Masih di channel YouTube saya, Bento Bookshop. Dalam kesempatan ini saya akan memperagakan tentang soal latihan menggunakan multi-tool atau 4 tool sekaligus dengan panjang yang berbeda. Berikut gambar kerjanya seperti ini. Prosesnya nanti yang pertama adalah membuat NC drill dulu, awalan, kemudian drilling, kemudian profil kontur luar, pocket dalam ini, kemudian slot yang menggunakan 4 tool. Gambar kerjanya seperti ini, kemudian detail dari tool yang digunakan atau alat potong yang digunakan adalah tool pertama adalah NC drill diameter 5, panjang 63, kemudian tool 2 twist drill diameter 8,5, HSS panjang 87 mm, tool 3 end mill flat cutter diameter 12, carpet panjangnya 75, tool keempat end mill flat cutter diameter 6, carpet panjang 50. Demikian peralatan yang digunakan atau tool yang digunakan. Langkah pertama adalah kita buka dulu Swansoft-nya, Swansoft Simulator. Untuk CNC System kita pilih yang Fanuc OEM, karena banyak sekali kontrol ini. Kita menggunakan yang Fanuc OEM, kemudian Run. Untuk jenis kontrol panelnya kita menggunakan tipikal yang dual length Fanuc OEMID. Tampilannya seperti ini, saya minimize dulu. Seperti ini. Ini adalah tampilan front, top, right ya. Seperti itu, drag and drop. Display seperti pembahasan sebelumnya, bisa diatur sesuai kebutuhan. Saya hidupkan dulu kontrol panelnya, yaitu power on, kemudian dibebaskan emergensinya seperti ini. Kita akan zero return terlebih dahulu atau menuju ke titik referensi mesin atau position posisi all, maka akan tampilannya ada koordinat mesin, relatif, absolut, dan lain-lain. Kita zero return dahulu dengan cara mode selektor di zero, kemudian set terlebih dahulu, maka akan menuju angka 0 dan indikator zero return akan menyala, diikuti yang X dan yang Y. Demikian. Kemudian kita akan mempersiapkan benda kerjanya, workpiece, stock size. Anggap saja ini belum ada ya, kita reset dulu, add, kemudian masukkan panjangnya. Diasumsikan material sudah dalam bentuk persegi, sudah di surface grinding ya. Ini adalah 80, kemudian 46 lebarnya. Untuk tingginya atau tebalnya adalah 22. Di OK, kemudian dipilih dan di OK. Maka benda kerja sudah siap dan akan kita setting ketinggiannya. Ini menggunakan face, slope it up and down, kita naikkan dahulu. Seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Cukup ya. Kita OK. Tampilannya seperti ini. Setelah mempersiapkan benda kerjanya atau materialnya atau workpiece-nya sesuai dengan ukuran, sesuai gambar soal latihan, langkah selanjutnya akan menentukan titik referensi benda kerja, di mana sesuai gambar soal latihan tersebut, yaitu titik referensi berada di tengah benda kerja. Maka kita harus men-settingnya terlebih dahulu. Machine operation, select edge finder. Berikut adalah beberapa edge finder atau alat untuk men-setting titik referensi benda. Tipe-tipe centrofix seperti ini, centrofix dengan cara diputar, di tengah, di dalamnya ada spring atau spiralnya. Ini juga tipe centrofix. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan yang optical ya, jadi tanpa diputar, kemudian diameternya ini adalah 10. Kalau springnya atau tertekan, dia akan menyala dan berbunyi. Oke, maka tampilan di spindle sudah terpasang yang sistem disentuhkan, kemudian
akan menyala. Kemudian kita akan sentuhkan ke dinding X pertama adalah di sini, dinding X kedua, dinding Y pertama dan dinding Y kedua, di mana kita akan membagi dua dengan alat edge finder yang berbentuk sphere atau bola ini. Langkah pertama adalah tampilan kita atur seperti ini. Kita dari top, kita siapkan koordinatnya, position relatif, tampilan di jok. Ya, ini kita gerakkan, di mana ini seperti ini bergerak. Kita posisikan mendekati dinding X pertama. Kemudian yang Y. Kemudian tampilan kita atur dari front atau depan seperti ini. Kita turunkan secara perlahan. Kecepatan bisa diatur dengan bitrate. Oke. Hampir mendekati, kecilkan dahulu bitrate-nya. Kita dekatkan. Ya, lampu indikator sudah menyala, sudah menyentuh ya. Koordinat relatif adalah koordinat yang bisa kita nolkan. X origin untuk pengukuran saja. Kita naikkan. Kita sentuhkan dinding X kedua atau pembagian tengah. Ya, seperti ini. Kita sentuhkan secara perlahan. Ya, terjadi jarak 89,745. Ini nanti kita tinggal bagi dua dengan kalkulator ya. Dengan kalkulator. Oke. Kita 89,745 kita bagi 2. 44872. Untuk pergeserannya karena menggunakan MPG ini terlalu sulit, maka kita menggunakan perintah MDI, program MDI. Kita menggunakan sistem incremental G91, G0, X minus sesuai yang tertera di kalkulator. 44872. Kita tulis 44.872. Insert, cycle start, kecilkan dulu, cycle start. Ya, maka otomatis akan berada di tengah benda kerja sesuai pembagian bagi dua jarak X tadi. Setelah itu kita akan mengenolkan kembali X origin. Bagaimana cara menyimpan di offset G54? Apa yang disimpan yaitu adalah koordinat mesinnya pada saat berada di tengah benda kerja. Cara menyimpannya adalah masuk ke offset, work, kemudian posisikan di G54 yang X ya, kursor sumbu X, kemudian X0 measure. Maka koordinat mesin tadi akan tersalin di sini atau sudah kita save. Demikian cara membagi duanya. Sekarang dilanjutkan cara membagi dua yang sumbu Y. Dari right ya, saya posisikan di samping, position relatif ya, kemudian Y yang kita atur, dinding Y pertama dulu ya, seperti ini. Kemudian kita sentuhkan hingga lampu indikatornya menyala ya. Y kita nolkan, kita naikkan, terbalik ya, sama seperti tadi caranya. Kita bagi dua. Ya, 5568 kita bagi dua dengan kalkulator. 55.68 bagi 2, 2784. Sama seperti cara pertama, penggeseran menggunakan sistem incremental.
MDI, program, MDI, incremental, rapid, gerak cepat ya, Y minus, karena turun ya, Y minus 2784, 27.84. Kita insert kan, cycle start. Ya, sudah berada di tengah ya, tengah benda kerja. Kemudian kita akan mengesip koordinat Y-nya, koordinat mesinnya, koordinat Y. Caranya sama. Y ini akan kita save ke G54 offset, kemudian kita masuk ke work ya, kursor di Y0 miser. Demikian cara men-setting X0 Y0 di tengah benda kerja. Bagaimana cara mengeceknya? Kita akan pindahkan dahulu bebas di mana ya, kita di atas benda kerja kita bebaskan X dan Y-nya, kemudian kita panggil saja ke X0 Y0 apakah sesuai, MDI, program, MDI, absolute, G54, rapid, X0, Y0, insert, kemudian cycle start. Ya, sudah otomatis berada di tengah benda kerja, berarti settingan sudah benar. Demikian cara men-setting titik referensi benda kerja X0 Y0 di tengah benda kerja. Cukup simpel, tinggal membagi dua. Tentu saja di mesin sama persis, tinggal nanti menggunakan tool atau peralatan yang berbeda, mau menggunakan centrofix, menggunakan pen, double pin, atau menggunakan touch probe seperti ini. Demikian tutorial tentang setting X0 Y0 di tengah benda kerja. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya. Salam CNC. Langkah selanjutnya adalah kita akan men-setting titik referensi benda kerja untuk sumbu set, di mana kita menggunakan 4 tool sekaligus dengan referensi adalah tool pertama. Jenis toolnya sesuai di gambar soal tadi, kita lepas dahulu centrofix-nya. Mohon maaf, kita lepaskan dulu touch probe-nya, zero return saja, kemudian machine operation unload edge finder. Kemudian bagaimana cara mempersiapkan alat potongnya, machine operation, tool management. Tool pertama adalah center drill atau NC, sama saja diasumsikan sama. Double klik sesuai dengan diameternya. Ini adalah yang digunakan adalah diameter besarnya, ini adalah pakai diameter 5, yang ini panjangnya 32 ya, panjangnya 32. Kita OK, kita drag saja masuk ke turret nomor 1. Mohon maaf, bukan turret, mesin nomor 1, karena ini mesin CNC milling. Kemudian dilanjutkan drilling, double klik saja drillnya, menggunakan diameter 8,5 seperti ini, panjangnya 117 seperti ini. Kita drag aja menuju ke mesin nomor 2, dilanjutkan end mill, double klik, kita membutuhkan diameter 12 ya, panjangnya menyesuaikan, kita OK, kita masukkan ke mesin nomor 3 ini ya. Kemudian yang terakhir adalah tool nomor 4, diameter 6, kita drag and drop ke sini, mesin 4 tool sudah terpasang, di mana adalah center drill atau NC drill, kemudian ada twist drill, end mill flat diameter 12, end mill flat diameter 6 dengan panjang yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana cara men-settingnya? Kita panggil dulu tool nomor 1, MDI, program MDI dengan cara M6T1 cycle. Ya, sebenarnya kita menyentuhkan dengan permukaan benda kerja. Sebenarnya menggunakan referensi bed mesin, akan tetapi pada simulator ini tidak bisa men-setting menggunakan sistem bed mesin, maka menggunakan permukaan benda kerja. Sebenarnya kita setting bisa menggunakan set axis gate seperti ini. Ya, kita sentuhkan, 4 tool, 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 4 tool,
di atasnya seperti ini, sentuhkan. Karena sudah mendekati benda kerja, kita pelankan bidding. Saya siapkan position relatif hanya untuk mengetahui saja. Ya, disentuhkan seperti ini. Ya, indikator lampu sudah menyala. Tinggi dari set setter atau set axis gate ini adalah 100 mm. Sebenarnya kita akan menyentuhkan di permukaan benda, tapi rawan patah ataupun berbahaya maka menggunakan alat set setter ini. Bagaimana cara meng-save dari koordinat mesin yang set ini? Kita masuk ke offset, kita masuk ke work ya, kemudian kolom di set axis, caranya set 0 measure. Padahal ini masih di atas benda kerja 100 mili. Bagaimana cara meminuskannya? Menambahkannya tinggal min 100 menggunakan fitur plus input, maka koordinatnya akan berubah. Ya, seperti ini. Jadi otomatis nanti kalau kita panggil atau kita cek, maka akan di permukaan benda kerja. Dapat kita buktikan ya. Kita lepas seperti ini. Kemudian di luar benda kerja bebas di sini misalnya ya, di luar benda kerja. Tool pertama akan saya panggil menuju ke sini, permukaan benda kerja, MDE program dengan absolute G54, G1, G43, H1, Z0 di luar benda kerja dengan bidding 600 misal. Seperti ini perintahnya. Cycle start. Ya. Sejajar dengan permukaan benda kerja dapat kita dekatkan dengan permukaan benda kerja, maka dia akan rata atau paralel atau sejajar. Ini setting tool pertama sudah benar. Karena nanti menggunakan permukaan benda kerja ini sebagai referensi, maka relatif dari set tool pertama kita nolkan. Karena kita akan mencari selisih panjang alat potong berikutnya, kemudian kita simpan di offset geometry tool length. Demikian. Kemudian kita panggil tool berikutnya MDI program MDI M6T2. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan metode rapid position. Ya, saya sentuhkan di sini, diasumsikan sudah menyentuh permukaan benda kerja dengan aman. Kita tengok selisih panjangnya adalah 74,13. Kita masukkan ke offset, bukan di walk lagi, kita masuk ke offset seperti ini. Ini adalah kolom untuk H-nya, H1, H2, H3 menyesuaikan toolnya. Tool pertama menggunakan kolom H1 dan seterusnya. Untuk ini adalah presisian dari kedalaman, sedangkan yang geometri D ini adalah nanti diisi satu full diameternya, misalnya pemrograman menggunakan G41, D1, ya ini adalah kompensasi toolnya ya, nanti diisi satu diameter tool. Karena ini ada drilling, jadi ini tidak diisi dan diurutkan ya, karena ini menggunakan tool nomor 2, ini di tool yang kedua. Kemudian kita tengok dulu relatifnya adalah 74,13. Kita masukkan sesuai ini ya, kalau plus ya kita isi plus 74,13 input. Maka selisih panjang tool kedua dengan tool pertama sudah kita simpan di offset geometry tool length. Kemudian kita lanjutkan setting tool berikutnya, yaitu tool nomor 3 M6T3 cycle ya, menggunakan fitur rapid position hanya untuk cepat saja. Kemudian ya seperti ini, kita tengok relatifnya yaitu 44,13, seperti cara yang sama, offset,
Masuk ke tool nomor 3, 44.13 input. Karena ini menggunakan Nmil flat, di mana nanti pemrograman menggunakan kompensasi tool G41, D3 ya, maka pada kolom ini kita aktifkan, kita isikan 12 satu tool. Menyesuaikan dari tipe mesinnya, ada yang diisikan setengah dari diameternya, ada yang diisikan full diameternya. Untuk simulator ini diisikan full diameternya. Demikian. Lanjutkan setting tool berikutnya, M6T4 cycle ya, kemudian rapid position seperti ini, kita tengok 19.13. Oke, masuk ke 19.13 input, diameter boleh kita isikan 6. Demikian cara settingnya.